para kader dalam dewan di Surabaya. Bapak Ibu jenengan kalau sudah tahu bagaimana teman-teman dewan kita yang ada di Surabaya itu jangan ditanya sudah. Mereka jerit urusan A, mereka turun. Sudah nggak ada itu sekat antara ini dewan, ini rakyat, nggak ada. Mereka turun melebur jadi satu. Yang kita inginkan PDIP di Sidoarjo itu seperti di Surabaya. Jadi kalau rakyat sudah ngomong nggak perlu jerit, sudah kalau kesah ya kita wajib turun. Kita wajib turun ya sampai temet gitu, sampai tuntas. Itu yang warga memerlukan itu, dan sebenarnya dewan itu wajib seperti itu, wajib. Jadi jangan sampai terus jadi dewan itu jadi ajang untuk memperkaya diri. Ya kan ya seperti itu rata-rata. Nempuh dalam dakwah ya. Insya Allah lah nanti Sidoarjo ini bisa seperti di Surabaya. Kinerjanya. Bukan korupsinya. Kalau itu di mana-mana Pak. Oh juga jangan betul. Nah insya Allah selama ini kan Sidoarjo untuk para dewannya nggak hanya dari PDI ya. Kalau korupsi saya kira semua masih aman lah. Iya. Untuk tambah sumur tahun ini aja yang beda. Tambah sumur ini tulen hijau Pak ya. Tulen hijau. Tulen hijau. Iya. Mulai dari bayi Pak. Mulai dari bayi. Iya. Terus kakek dirubah-rubah nih Pak. Mulai 99 ya. Tapi susu didelok kok agak sing korup-korup. Kakek siki. Akhirnya ambiar. Enggak Di bisa. samping itu yang turun ke bawah. Nah, enggak ada. Ini polisi dari waria ini Pak. Iya ya. Dari PDI pun enggak ada. Makanya kalau saya PDI nggak ada kasus Baru kali ini. Baru Mas Hamzah ini. iya, saya kalau ditanya kira-kira milih siapa? Sing manfaatin nang kampung. Betul, benar itu. Kampung ya sing Sosialnya. Sing kaya ngono biyen-biyen mudun nek gak tahu aku rupane karo Saya pun kalau tidak bermanfaat ya saya kira ya wajib lah jenengan itu Tegur. bukan negor, masa sampai elokno itu ya sampai punya hak itu. Iya. sekarang orang kan sudah pintar. Jadi kalau istilahnya mau tahun-tahun politik ini kampanye ramai tadi. Mari butuhe hilang. Nah, kan sekarang udah pada pintar loh Pak. Dulu Pak tahun 96 itu saya konsep PDI Jawa Timur sama Pak Cip, belum menang PDI-nya. Dulu ada namanya Pak Cip, Pak Nonong, bahkan Mas Umi ini anak angkatnya Pak Nonong, istilahnya anaknya Pak Nonong. Dulu konsep kita itu adalah Teman-teman nggak tahu sejarah PDI. iya, dulu Pak Cip ketua PDI. Pak Cep pun nggak tahu, jadi Iya. ini tuh memang yang tahu Pak Cep itu cuma Surabaya. Iya. Sidoarjo yang tahu cuma PDI. Jadi dulu konsepnya adalah anggota dewan nanti bukan didatangi rakyat seperti sekarang ini rakyat ke sana, tapi konsep kita dulu siapa mampu bedanya jadi harus turun ke masyarakat. Saya ini bangun tidur sampai mau tidur tidak pernah mikir urusan nyalek Pak. Saya baru ngurusin nyalek kalau ditelepon orang-orang partai atau mungkin kayak Cak Pitono Mas nanti malam jadi. Oh iya. Jadi bukan memang karena saya pengen nyalek enggak, karena ya sudah ini amanah saya diamanahkan untuk maju ya saya maju. Kalau hari ini pun saya nggak ada kepikiran saya harus tembus DCS nanti tembus DCT nggak ada. Tiba-tiba nanti ternyata nggak jadi nyalek ya sudah apa-apa, tidak ambisi. Tapi kalau sudah amanah ya akan saya perjuangkan karena itu sudah menjadi syariat kita. Lo tambahin titik ya. Sidoarjo ini warganya yang paling memprihatinkan. Termasuk daerah yang memprihatinkan secara politik. Sidoarjo. Iya. Secara menyeluruh. Lek usume pemilih wis sing sugih kiyaine, kepala desa, ambek tokoh masyarakat. Napa malah sampean keliling waru sik lumayan rada maju dede. Sing pinggir kidul-kidul wong dilumpuhno, tahlilan, diceramahi, suruh milih. Mari ngono selesai. Engko ngenteni 5 tahun maneh. Iya. Dihitungan lagi. Dan itu bertahun-tahun.
belum pernah ada yang namanya Dewan ku langsung nyentuh kepentingan masyarakat. Kalau wis suwe, lek sapa jenenge Mas apa? Iku cerita biyen wong ijo, aku toke wong ijo biyen iki. Wong aku ketua Dewan Suro PKB lah wis 2 periode. Wis kok zamane Gus Dur. Jadi saya paham betul tentang itu. Sampai sakjane mulai awal sing kepengin ngejak maneh iku ya akeh. Tapi yang koyo sampean ngono mau kayak bujuk-bujukan kok. Bukan ke sayanya, tapi ke masyarakat secara umum. Lah, kula ngobrol bolak-balik sama Mas Habian ini, ya memang tugas ini sebagai bagian dari mengemban amanat pengabdian pada masyarakat. Ya wis, itu komitmennya memang harus seperti itu. Lek liyane sik golek digawe samurip iku wis repot gak ngarah sampean katut kepikir iki. Mesti mikir butuhe dewe-dewe. Nah, kalau bolak-balik ngomong, Mas sampean nggih pun ngomong. Pokoknya keluar masyarakat terkait dengan kepentingan pemerintahan akan diperjuangkan. BPJS, tunggu apa jenenge itu urusan surat menyurat pemerintahan atau apa itu bisa membantu. Itu yang penting. Karena di Sidoarjo itu hampir menyeluruh itu terlantar. Terlantar. Betul. Iki dibanding Mojokerto, dibanding Surabaya, waduh. Lah wong dhewe iki gampang dibujuki. Tambah ibu-ibu iku. Dibujuki lek milih iki mlebu swarga niku manut. Padahal urusan politik, urusan pengabdian. Lah ini sampai harus mengubah pola pikir ini kepada orang-orang di sekitar kita. Ojo gelem maneh bujuki maneh, mosok bertahun-tahun dibujuki terus. Nah ini momen untuk melakukan perubahan, termasuk perubahan gaya berpikir, perubahan memilih wakil, perubahan memilih pemimpin. Karena sama golek sak Sidoarjo, golek lurah, golek sing tekun. Tapi marine medak. Masyarakat pembangunan lahirnya medak. Iya. Kayaknya Sidoarjo ini paling memprihatinkan. Sebabnya apa? Paling gampang dibujuki warganya. Tapi waru itu sih lumayan. Karena berdekatan dengan Surabaya. Cuma pemerintahan yang melok Sidoarjo, melok gepeng ya anak ini. Tuh. Karena ini dengan untuk diceritakan gitu. Wah, sahabat paham. Aku gak usah cerita bisa. Kalau aku ndelok wong sing pola berpikir model ngeten iki seneng. Semangat gitu ndelok. Orang yang berani melawan kebiasaan itu kan berarti wis gak kena ibujuki maneh. Iku sing penting. Ini ku tambahan dulu. Dan saya lihat, bahkan di kampung saya sendiri masih banyak yang seperti itu, yang masyarakat itu harus teriak-teriak kemana itu mereka tidak tahu. Lalu kita di Surabaya, Pak, ada banner dari salah satu senior saya yang itu sampai saya itu terngiang-ngiang. Pikirannya bukan saya Pancasila, saya merah putih, kenegaraan, enggak. Bannernya tulisannya hanya simpel saja, Pak. Apa? Urusan paving dan BPJS hubungi saya, Pak Piono. Itu bagi saya memang ya harus seperti itu. Masyarakat tidak bisa diberikan bahasa-bahasa yang sok kenegaraan atau tidak bisa gitu. Dan itu yang mungkin ke depan akan saya lakukan. Bahkan Pak Piono itu terkenal beliaunya itu ketua lintas komisi. Jadi komisinya apa, yang komisi sana minta tolong ke sini, masyarakat dia ngurusi apa, masyarakat ini minta tolong ke. Dan itu yang harusnya menjadi contoh untuk dewan-dewan di luar Surabaya, dimanapun itu, bahkan menjadi contoh dewan di semua partai. Makanya kita bisa lihat di Surabaya sampai sekarang Bapak nggak perlu ngurus BPJS, kalau hari itu sakit masuk di rumah sakit pemerintah kota itu otomatis Bapak sudah punya BPJS. Dan itu dibentuk oleh siapa? Ya para dewannya. Dan itu dari kita yang perlahan-lahan akan kita bangun, Pak. Harus ada role model di Sidoarjo itu. Kalau nggak ada ya susah kan gitu. Kalau ada satu ini yang sudah terbentuk ya nanti yang lain akan meniru. Kalau nggak niru mereka akan izin. Dan saya nggak perlu dukungan dewan banyak. Saya hanya cukup apa? Suara dari masyarakat itu saja. Nggak usah bawa namanya saya. Oh iya, kalau dewan
dari PDI kalau ada urusan BPJS, urusan partai apa hanya urusan itu jadi itu nggak susah. Dan kita ke depannya ya juga sudah bukan saya yang ngurusi ya. Anggota di damel jenengan nggih Pak. Siap. Untuk program-programnya di apa kan kita punten untuk teman-teman ini saya haruskan tidak wajib untuk milih siapa dan milih siapa karena ini dengan politik ya. untuk program-program apa di polpol di partai-partai apa yang sudah maju kita tampung dan bukan kita untuk memilih si A dan si B dan kita enggak wah ada partai ini kita nggak harus nggak mau kayak mumpung ada ini gitu nggak mau. Dan saya harapkan di saya sendiri semoga bisa maju dan untuk manfaat-manfaatnya dan apa yang diharapkan rakyat sumur ini apa bisa terlaksana. Baik, yang pertama untuk program Pak ya. Kalau kita ngomong bahas lagi masalah program apa sih yang paling sebenarnya urgent untuk masyarakat? Yang pertama memang ekonomi. Ekonomi itu kita lihat dari mana Pak? Saya kira kalau kita punya tim sukses, capek. Kira-kira warga Tambak Sumur itu ono enggak ya keluarga fakir miskin, sing kerja angel gitu. Saya kira kalau bapak-bapak di sini, insya Allah kalau untuk cari makan setiap hari pasti bisa. Itu tidak mungkin, alhamdulillah. Nah, itu satu program saya nggak mau yang seperti itu duwe kok dikei kan gitu Pak. Itu jadi saya mau tepat sasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi seperti yang saya omongkan tadi, untuk masalah kebirokrasian itu saya akan totalitas, nggak hanya di Tambak Sumur, di tempat-tempat yang akan saya tunjukin nanti. Akan ada nanti beberapa warga yang kesusahan ngurus ini itu ada. Jadi yang pertama ekonomi, yang kedua itu. Ini saya kasih contoh aja, teman-teman bingung ngomong. Adik ini susah mas, ana sing loro BPJS gak direken. Sedangkan di Surabaya BPJS gak direken, Pak Bakyono tuh turun tangan. Diobiak, semua diobiak. Dinteni sampai apa namanya dapat kamar sampai di Sidoarjo saya nggak pernah. Bukan dalam artian dewannya nggak mau turun ya, tapi selama ini nggak ada gitu. Berarti kan memang nggak ada yang mau turun gitu. Nah, kan seperti itu. Kita baliknya lagi kalau nggak urusan ekonomi sama kesehatan. Pemerintah sudah menurunkan yang namanya BPJS. Yang mengawal siapa? Ya bukan masyarakat, Pak. Ya kita ini. Jadi ini akan menjadi apa namanya polemik. Kabar di mana-mana urusan BPJS rumah sakit ya. Siapa yang punya power turun kalau nggak diperhatikan selain anggota dewan atau mungkin pejabat eksekutifnya gitu. Bahkan di Surabaya wali kotanya aja sampai turun tangan gitu. Sampai ngamuk-ngamuk. Kalau program selain itu seperti kemarin saya ngomong Pak Huda sama Cak Pitono, Karang Tarunanya itu berani mengaspirasikan suaranya Pak. Kalau di tempat lain saya belum lihat. Saya belum lihat. Kalau itu juga. Nah, pun itu nggak kira-kira ini kan memang apa? Kesannya agak lambat. Tidak tahu apa yang sudah dibicarakan, dia tidak tahu. Maka berusaha untuk apa itu tahu. Saya sedikit evaluasi. Sebetulnya tempat ini kan saya tak mau dievaluasi. Pun temu HR dirasakan dengan ini. Kemudian kita harus jujur, tapi kita harus
di tempat yang netral. Dan ketika acara itu kan nggak sampai. Itu satu. Kedua untuk apa itu sekarang akhir-akhir ini terutama kondisi di menjelang bukan menjelang itu sudah memasuki tahun politik. Kayak saya itu Pak, apa itu agak ngeri akhir-akhir ini melihat situasi dan kondisi terutama di RW 3 dan umumnya di Desa Tambak Sumur. Itu kan seakan-akan saya harusnya ada pembelajaran politik sih kepada masyarakat, terutama anggota dewan itu jangan sampai ada mengklaim bahasanya mereka apa itu sanggup membangun ini dan itu kayaknya itu memang uangnya sendiri. Nah itu kan tidak pembelajaran politik Pak itu kepada masyarakat. Sebetulnya kita harus jujur aja bahwa anggota dewan itu nyambut gawe membangun sampai kita 500 juta itu loh, jadi soto. Nah itu kan harusnya kan dijelaskan. Makanya kan seharusnya itu masyarakat juga harus dewasa ketika mensikapi hal-hal semacam itu. Sehingga enaknya sendiri nanti pokoknya harus ini, nah itu kayaknya nggak setuju. Makanya kan kalau sudah itu harus pendidikan politik terhadap masyarakat itu disampaikan apa adanya. Ini kan program pemerintah, bukan pemerintah apa itu anggota dewan itu loh. Nah itu kalau mengklaim bahwa ini harus ini ya apa ya, maksudnya itu kan nggak itu juga. Maka kedepannya itu harusnya itu kita harus menyadarkan masyarakat akan pendidikan politik Pak. Sekurang semua ada Pak. Ini di apalagi gini secara institusi PRT-an loh, kok sudah terkontaminasi hal-hal yang sejenis itu. Saya menyayangkan hal itu Pak. Saya sangat menyayangkan. Jangan sampai atas nama institusi atau lembaga apapun itu mendukung soal apa tuh membawa nama seseorang atau bendera tertentu. Kalau sudah institusi itu jangan sekali. Kalau secara pribadi atau itu, monggo ini di alam demokrasi, monggo didukung nggak apa-apa, tapi jangan sampai membawa institusi. Itu sekurang sih sampai RW dicek tuh nih, mari itu terus apa itu mari dipogeng nggak terima, dipogeng mana? Kasih pogeng ini. Model macam apa? Nggak ada berani mau dicek apa kok. Aku jadi seharusnya itu memberikan pelajaran politik yang baik terhadap masyarakat. Nah, secara pribadi monggo kan, dukung itu apa-apa. Kalau fogging itu memang apa namanya yang kena yang pertama nyamuk Pak. Tapi kalau 2 kali ya paru-parunya orangnya yang kena. Nah itu kan karena apa? Nggak itu tadi nggak menyampaikan dengan secara pribadi monggo mendukung itu nggak apa-apa. Jangan sampai sekarang maaf aja ya. Seakan-akan desa itu nggak perlu kedaulatan Pak. Semuanya dibawa ke kayak seorang. Jadi kan ya apa ya? Diserahkan penuh itu loh. Apa lehernya untuk dipenggal. Maksudnya itu ya apa maksudnya itu? Iya. Saya dapat. Ini boleh nggak di RT 6 hanya RT ini dikatakan boleh. Sopo ngelarang kalau gitu. Karena RT itu kalau akan kuning ini untuk semuanya. Sing gelem rene monggo ya gitu kan. Syukur-syukur gelem bantu, tambah seneng lah. Iya Pak ya. Meskipun nanti kan karena warga kita itu ya abani Joko nih. Kita nggak bisa memplot tempat ini tuh sempurna. biasanya makmur gara-gara dewan itu. Mana dewan mana ya jangan tertutup. Barangkali dewan ini bisa lebih besar. Betul. Makanya ya ini kan kontestasi, namanya kontestasi ya kita ya saling kontes, api-apian namanya kontes. Tapi aku apa DE kan gitu. Rumahnya Pak Robi. Saya di depan itu tapi yang beli bukan yang belakang. Terima kasih sambutannya hari ini dan kehadirannya. Insya Allah nanti disambung kapan bisa diadakan lagi saya siap. Ada 5 Taman Sari. Iya, Taman Sari Perumahan. pasti lah. Nanti ya Taman Sari.
Jadi apa tugasnya Pak Cep? Enak juga. Agak susah ya Pak Cep ini. Nah, iya teman nih. Wanita saya itu gara-gara 17-an Pos ini terbuka untuk siapa yang gara-gara 17-an Nanti saya tanya di sini. oh yang tidak kenal nama tapi tahu orangnya. Silahkan Pak diperas calon anggota dewan ataupun dewan dengan aspirasi rakyat sampai ke media. Ya memang itu tugasnya. Kalau mereka panas, berarti mereka belum siap mewakili panjenengan. Nah, itu terima kasih. Karena saya gondol Pak Ya. wis ana ya Nanti ngomong nggak? Oh, mboten. Ini matur suwun. Matur suwun sangat. Terima kasih semuanya. Ada kesalahan. Dari teman-teman RT 6. Matur suwun sangat atas kehadiran panjenengan. Kehadiran dari tim-tim panjenengan semua, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Amin. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banteng. Yeah. Yes. Banteng akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Tambak Sumur dan sekitarnya. Yes. Oke. Tebang pilih. tidak mengotak-ngotakkan Tak sih, aja kita cetak, aku kan dikirim Pak Hamzah kan oh iki. Yes, thank you.